Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UP PPG PGSD yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2023 dan kita sesuaikan juga dengan FR pada tahun 2022. Baik Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mendapatkan e-book ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel yang kita sediakan Bapak Ibu di sini, bimbelnya akan kita laksanakan 2 minggu sebelum UP dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri mulai sekarang. Baik, langsung saja kita akan bahas Bapak Ibu soal yang di sini. Pak Maru sedang mengajar bahasa Indonesia pada kompetensi dasar 4.8, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Jika Pak Maru ingin mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan KD tersebut, maka pengembangan yang tepat adalah titik-titik apakah A. Pengidentifikasian teks pada fiksi, B. Pengidentifikasian tokoh pada teks non-fiksi, C. Pengidentifikasian tokoh pada teks fiksi, D. Pengidentifikasian teks fiksi. Baik Bapak Ibu, untuk memahami soal ini kita perlu analisis dulu soalnya. Baik, kita pelan-pelan saja untuk menganalisis ya. Pak Maru sedang mengajar bahasa Indonesia pada kompetensi dasar 4.8. Oke, 4.8. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ya menemui soal yang ada kompetensi dasar atau KD-nya disebutkan di dalam soal, kemudian menyebutkan indikator, pasti nanti kata kuncinya ada pada KD ataupun indikator tersebut. Nah, di sini KD-nya adalah KD 4.8 ya. Kata kuncinya nanti pasti ada di sini. Oke. Kemudian, jika Pak Maru ingin mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan KD tersebut, maka pengembangan yang tepat adalah titik-titik. Nah, pertanyaannya adalah mengenai mengembangkan materi pembelajaran. Berarti nanti apa saja cakupan materi pembelajaran yang berdasarkan pada KD yang disebutkan di sini. Oke, jadi ada kaitan pertanyaan dengan KD yang diberikan ataupun indikator yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, cara menjawab soal seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau cara-cara yang lebih banyak itu kita bahas di bimbel, jadi Bapak Ibu bisa ikuti bimbelnya ya. Oke, kita langsung saja lihat di sini ya. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh. Nanti pasti kaitannya materi yang kita akan kembangkan di sini terkait dengan KD yang diberikan, yaitu menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, nanti fokusnya Bapak Ibu, fokusnya untuk mengembangkan materinya, fokus kita ada pada KD ini. Nah, kita pahami dulu Bapak Ibu ya, kita pahami dulu ini ya, tentang menyampaikan hasil identifikasi. Oke, menyampaikan hasil identifikasi ini adalah perintah. Perintah atau yang kita biasa kenal dengan KKO Bapak Ibu. KKO, kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasionalnya adalah menyampaikan. Berarti fokusnya nanti kita fokus pada perintah yang diberikan, yaitu menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Berarti kalau kita akan membuat materi pembelajarannya, berarti nanti fokusnya pada tokoh-tokoh yang terdapat pada identifikasi. Nah, kalau tidak ada di dalam KD ini disebutkan yang lainnya, maka kita tidak usah ikutkan yang lainnya. Cukup kita masuk pada tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, karena perintahnya adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh. Berarti nanti tokoh-tokoh harus masuk di dalam materi pembelajarannya, begitu juga teks fiksi harus masuk di dalam materi pembelajarannya. Baik, kita jawab soal yang ini. Berarti materi pembelajaran yang tepat apakah A. Pengidentifikasian teks pada fiksi. Oke, yang A kita simpan dulu karena ini sesuai dengan eh, perintah kerjanya pada KD-nya. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian yang B,
pengidentifikasian tokoh pada teks non-fiksi. Nah, Bapak Ibu, yang B ini otomatis salah. Kenapa Bapak Ibu? Karena di perintah yang diberikan pada kali tersebut adalah untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, bukan pada teks non-fiksi. Jadi di sini otomatis salah Bapak Ibu. Jadi yang B salah. Letak salahnya pada teks non-fiksi ini. Kemudian yang C, pengidentifikasian tokoh pada teks fiksi. Oke, yang C kita simpan Bapak Ibu ya. Oke, karena ini sudah selesai yaitu pengidentifikasian tokoh pada teks fiksi. Kemudian yang D, pengidentifikasian teks fiksi. Oke, yang ini kita simpan. Baik Bapak Ibu, dari A, C, D, manakah jawaban yang tepat? Nah, jadi jawaban yang tepat ada pada jawaban C ya Bapak Ibu. Oke, mana kursor saya ini? Klik, hilang-hilang. Oke, ini C ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C Bapak Ibu. Mengidentifikasi atau pengidentifikasian tokoh pada teks. Nah, ini sudah sesuai dengan KD yang diberikan, yaitu tokoh-tokoh yang terdapat pada teks. Berarti nanti yang diidentifikasi adalah tokoh pada teks fiksi. Oke. Yang A salah kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada kata tokoh. Seharusnya yang diidentifikasi adalah tokoh, bukan teks. Oke, jadi letak salahnya di situ. Jadi jawaban A salah, kemudian jawaban D letak salahnya di mana? Letak salah jawaban D juga tidak ada untuk mengidentifikasi tokoh. Bukan mengidentifikasi teks fiksi, tapi yang diidentifikasi adalah tokoh pada teks fiksi. Jadi jawaban D salah. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita sampaikan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book ya, e-book UPPPG PGSD ini, silahkan Bapak Ibu untuk menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang sudah ada di sini, yaitu 08180338 Nah, kemudian di e-book ini kita bahas dari kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120. Jadi kalau ujian pada pada UP itu sudah ada kisi-kisinya, dan kisi-kisi itu udah ada indikator soalnya. Kalau sudah ada indikator soalnya itu sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk kita tentukan materi belajarnya. Tetapi di sini sudah kita berikan semuanya Bapak Ibu dari kisi-kisi 1 sampai 120. Kemudian ini juga dilengkapi dengan FR soal asli yang pernah muncul di tahun 2022. Kemudian di bimbel UPPPG PGSD juga kita sudah sediakan di sana 500 lebih kita akan bahas soal di bimbel UPPPG PGSD ini. Ya, ada 500 soal lebih yang akan kita bahas, dan itu ada FR soal aslinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti bimbel yang ini. Nah, untuk pelaksanaan bimbelnya 2 minggu sebelum UP. Jadi silahkan Bapak Ibu daftarkan diri Anda mulai sekarang.